Kali ini saya bersama dengan YouTuber asli Kota Probolinggo dengan nuansa komedi tapi pakai bahasa Madura, yaitu komedi malam. Oke, ini dengan Mas siapa namanya? Muhammad Syahrul, Mas. Oke, Panjang. dengan siapa juga? Muhammad Hendri. Oh, oke, ini ada Mas Syahrul dengan Mas Hendri. Nah, ini saya ini ingin tahu gimana sih kisah awalnya kok bisa tercipta komedi malam dan kalian itu menekuni di dunia YouTube gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah gak tegang, Mas. Oke. Awalnya itu ya apa ya, Mas ya. Tiap malamnya kan aku sama teman-teman tuh ya cuma nongkrong biasa di rumah. Pas itu adalah di Desa Jerbengkulon, dia menjadi konten kreator. Itu ada yang bikin YouTube dan komedi juga. Dan aku ngelihat, oh kok lucu ya, dia juga berkarya loh. Nah, dari situ aku pengen bikin. Akhirnya aku ngomong kan sama teman-teman, daripada kita nongkrong nggak jelas, kita bikin lah yuk YouTube. Kita berkarya lah. Okay. Akhirnya alhamdulillah sampai saat ini kita masih bikin konten gitu, Mas. Udah berjalan berapa tahun? Hampir 3 tahun sudah. 3 tahun ya. 3 tahun, Mas. Nah, selama 3 tahun nih, kisah perjalanannya itu apa sih kendala dan yang sudah dihadapi, yang sudah dilewati itu? Ya namanya juga berproses, pasti kan nggak semuanya harus mulus, Mas. Pasti ada rintangan gitu. Tapi justru asiknya di situ loh, Mas. Asiknya di situ ya. Asiknya di situ, bukan Mas. Seninya ada di sana ya. Iya, seni ada di sana gitu loh. Okay. Kalau tidak mau ribet, tidak mau ada ujian, jangan berproses. Kalau orang berproses ya harus siap gitu loh, Mas, dengan ujian yang akan datang gitu loh. Siap. Kendalanya ketika syuting ini biasanya kan ada beberapa pemain tuh. Nah, kendalanya pada saat mau syuting itu apa aja biasanya yang dihadapi? Ya kadang yang pertama itu kembali ke mood sih, Mas. Mood kita. Gitu loh, kan malam kan, kita juga capek karena keseharian kita bekerja. Malamnya kita bikin video seperti itu. Jadi kendalanya ya ada di mood, terus ada teman-teman yang nggak fokus, terus ada alat kadang yang ya lighting rusak atau apa segala macam begitulah, Mas. Gitulah. Jadi ya kalau dibilang ribet sih, Mas. Capek ya capek gitu loh. Tapi ya mau gimana lagi, kita mau berkarya gitu loh. Ya, untuk Mas Hendri. Ya, Mas Hendri ini ya? Iya. Oke, ini ya. Ntar dulu ya Mas Hendri ya. Sabar ya. Oke, Mas Hendri. Nah, kalau untuk Mas Hendri sendiri, apa kendalanya selama menjadi YouTuber ini? Kendalanya adalah Mas, kendalanya itu pokok banyak dah, Mas, gitu. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ini ya? Nah, betul sekali. Karena tim ini harus satu jalur dah sudah, Mas. Tapi benar-benar kompak. Pernah nggak ada salah satu tim ini untuk yang apa ya, kadang tidak sesuai dengan keinginan kalian gitu pada saat menjalani proses syuting dan perjalanan kalian ini gitu? Banyak sering nggak satu arah gitu, harus tengah, yang satunya gini pokok wes banyak sulit wes. Susah, Mas ya. Susah. Itu ya. Nah, itu berarti suatu tantangan bagi kalian itu ya, untuk ya menuju sukses sih biasanya. Karena ketika mau menuju sukses ini pasti ada aja halangannya gitu. Betul Ya kan. Nah, sekarang ini ada berapa pemain di komedi malam? Untuk yang aktif. Yang aktif sekarang 5 orang ya. Ya, 5. Untuk proses syutingnya itu jam berapa biasanya, Mas? Jadi biar penonton ini ingin tahu juga pada saat kalian itu live-nya, syutingnya itu biasanya jam berapa, Mas? Itu kumpulnya jam 10. Harus kumpul di base camp, tapi anak-anak kadang jam 11 gitu. Oh, itu merupakan kendala juga itu, Mas ya? Kendala, harus dilawan, harus komitmen lah itu. Iya, terkadang rasa malas itu datang gitu, Mas. Datang. Tapi apa yang membuat kalian ini bisa bertahan untuk
sejauh ini gitu. Apa ya? Pokok wes tetap semangat lah deh lah Mas. Omongan orang sih Mas. Ini kan di sini ini kan lagi padat penduduk nih. Iya. Nah, mungkin dari Mas Sahrul mungkin ya. Ntar ya, coplok dulu. Oh, imutnya. Letter ini, mah bukan imut Mas. Oke Mas. Nah, di sini ini kan lagi padat penduduk nih. Iya. Nah, warga. Nah, apakah warga sekitar ini tidak terganggu dengan adanya kalian pertama kali gitu? Ini pertanyaan bagus nih. Untuk pertama kali itu mungkin dari tetangga ya. Tetangga itu pasti ada pro dan kontra Mas. Pasti kan gitu. Ngapain kita malam-malam rame-rame gitu. Karena pasti kan ada risih gitu. Tapi berjalannya waktu mereka tahu kita berkarya ya sudah, it's okay. Gitu loh. Dan dia sekarang alhamdulillahnya mereka itu mendukung kita Mas. Justru kalau kita tidak rame, besoknya pasti bertanya, tadi malam kemana? Gitu loh Mas. Jadi ya alhamdulillah lah dari tetangga juga mensupport kita lah untuk saat ini gitu loh Mas. Oh, berarti para tetangga udah mulai mensupport kalian ya, gitu. Alhamdulillah. Dan juga dengar-dengar nih, ini kan Probolinggo kemarin ini ada festival film tuh. Iya. Nah, dan komedi malam ini udah masuk nih ya. Alhamdulillah. Di bioskop itu. Alhamdulillah. Nah, gimana perasaan kalian ketika udah bisa sejauh itu? Ya, yang pertama sih aku bersyukur banget sih Mas ya. Karena gak pernah nyangka juga gitu loh, seorang konten kreator di desa ya. Kita tetapnya di kota, cuman kan kita di pelosoknya gitu. Kita apa ya, bikin konten tiap malam gitu ya. Gak pernah nyangka kita bisa mengikuti festival film di kota Probolinggo. Dan alhamdulillahnya kita lolos dan ditayangin di bioskop Sam Studio itu Mas. Gak nyangka sih gitu. Pertama kali juga gitu loh. Jadi apa ya, Ada kebahagiaan sendiri. Kebahagiaan tersendiri gitu loh. Kayak ini mungkin sudah waktunya gitu loh kita membuktikan kepada semua orang bahwa komedi malam juga bisa loh gitu loh Mas. Untuk filmnya tersendiri itu biasanya tayang setiap hari apa? Kalau dari komedi malam itu tayangnya di YouTube itu setiap malam Senin Mas. Jadi satu minggu itu satu kali video gitu loh. Jadwalnya itu malam Senin habis maghrib biasanya kalau komedi malam keluar jam 18. Nah, jadi kan biar penonton ini tahu gitu jam tayangnya kalian ini ketika ada di YouTube gitu. Jadi mereka itu nggak perlu menunggu gitu. Jadi udah tahu juga kesehariannya kalian di sana. Seperti itu. Alhamdulillah ya. Berarti udah sejauh ini kalian udah bisa sampai ke tahap yang menakjubkan, yaitu bisa masuk ke dalam festival film itu tersendiri. Ini untuk Mas Sahrul ini di komedi malam ini sebagai apa nih Mas? Kalau aku menjadi sutradara sih Mas. Nah, bagian misuk. Bagian getak-getak. Bagian getak-getak. Nah, kalau di sutradara nih, apa tantangannya? Tantangannya kalau jadi sutradara itu kan apa ya? Hasil videonya jelek atau bagusnya itu kan tergantung dari sutradara sebenarnya Mas. Dan talent juga sebenarnya. Kan ada kata-kata gini Mas. Sebagus-bagusnya pemain kalau sutradaranya nggak akan bagus Mas. Jadi kalau sutradara tuh berat Mas, berat. Kita harus mikirin alur ceritanya bagaimana, terus kita masih mikirin peran orang ini gimana masuk atau tidaknya gitu loh. Jadi ya berat gitu loh. Karena sutradara itu juga punya tanggung jawab yang besar. Kalau video kita jelek, wah gimana sutradaranya ini tolong ini kan gitu pasti Mas. Pasti sutradaranya yang kena dulu ya. Saya yang kena gitu loh, bukan pemainnya. Gitu. Oke, berarti sutradara tantangannya seperti itu ya? Iya Mas. Kalau kendalanya sendiri itu apa Mas? Kendala maksudnya? Selama jadi sutradara ini pernah ada kendala nggak untuk talent gitu Mas? Atau untuk mengatur talent gitu Mas? Kalau aku sih kalau kendala ya, kadang aku paling benci ke pemain yang susah menghafal. Terus dia tidak bisa menguasai sebuah peran. Itu Mas, aku bingung Mas di situ Mas. Bingung aku Mas. Jadi ini harus seperti apa nih agar dia itu bisa menghafal terus bisa mendalami peran gitu itu ya. Itu salah satu kendala terberat untuk sutradara ya. Juga harus mood juga kan Mas. Kalau aku gak mood kadang kalau sutradara
aku kan sering marah-marah gitu loh. Tapi kalau pas syuting kalau syuting aku kadang marah-marah gitu loh. Cuman kalau sudah selesai syuting ya udah, kita balik setelan awal gitu loh Mas. Itu lebih harus profesional lagi. Profesional lagi. Nah, itu memang butuh apa ya, dari tim juga harus tahu karakternya sutradara, dan sutradara ini memang tugasnya seperti itu gitu sih. Nah, untuk ciri khasnya komedi malam sendiri itu biar lebih orang tahu nih, wah ini anggota komedi malam nih, YouTuber komedi malam gitu. Ciri khasnya apa Mas? Ustadz Olar itu. Kenapa Ustadz Olar? Mas? Ustadz Olar itu kan punya ciri khas. Gimana itu ciri khasnya? Jadi itu adalah ciri khas Ustadz Olar Mas. Jadi, kalau nggak pernah Mas nggak lupa aku lupa. Jadi dia jadi Ustadz, Sugeng itu jadi Ustadz, tapi lupa gak ada gininya. Aku yang disalahin sama orang-orang Mas. Oh berarti penonton itu menunggu Ustadz Olarnya ini ya berarti? Iya, karena mungkin lucunya ada di situ Mas. Kalau aku kan pas syuting kadang menjadi Pak Kampung lah, Pak Kampung aku kan jadi Pak Kampung terus jadi lainnya gitu loh kan. Aku tuh jarang menjadi pemeran utama Mas, jarang banget gitu loh. Aku kan sukanya di balik layar, nggak fokus juga Mas. Kalau jadi peran utama? Nggak fokus. Kenapa? Ya karena aku harus mikirin mereka, juga aku harus mikirin diri sendiri gitu loh Mas. Tapi itu suatu tantangan juga nggak bagi seorang sutradara kayak tantangan itu Mas, tantangan berat sekali. Aku sih harus kamera dulu. Ini kameranya ke arah mana, angle-nya ke arah mana gitu loh, ke arah mana gitu. Terus aku harus harus ngajarin talent dulu. Aku harus mikirin diri sendiri dulu gitu loh Mas. Kalau talentnya bagus aku jelek kan nggak lucu Mas gitu. Kadang di situ Mas gak enaknya gitu loh. Bukan kadang orang ini enak ya jadi orang yang tuh marah-marah tuh ya megaya apa sombong apa mau tukang marah-marah. Orang kadang ngiranya begitu Mas. Sebenarnya enggak gitu loh. Aku cuman profesional di situ Mas. Aku profesional. Memang gitu tugasnya sutradara seperti itu ya, gitu. Agar menghasilkan karya film yang diinginkan gitu ya. Kemarin waktu live kan aku kalau komedi malam syuting kan dulu kebiasaannya kan sampai sekarang sih kan live di TikTok di balik layarnya Mas. Aku sering loh sama orang dikata-katain Mas. Are macam angkon na, are macam anu na yo maya apa gitu loh Mas. Ya wis tak dia berarti gak tahu gitu loh Mas. Ya wis tak menang wis. Karena dia belum terjun ke dunia perfilman mungkin ya gitu. Bagaimana pusingnya gitu loh. Aku marah-marah ya karena ada masalah gitu loh. Kalau gak ada masalah ngapain aku marah-marah, aku gak gila Mas. Masalah bukan sama bukan ya. Masalahnya gara-gara talent gak hafal gitu loh. Terus ada yang ngantuk, yang tidur gitu kan banyak Mas. Mas, boleh nggak? Ini saya minta untuk rambutnya dibuka. Saya kayaknya lebih tertarik nih Mas sama rambutnya Mas. Gitu Mas. Iya. Dibuka ini ya? Iya. Saya ingin apa ya? Ingin tahu Mas. Rambutnya itu bikin saya tertarik Mas. Malu aku. Kayak aku Mas kalau ini masalah kayak cewek Mas. Makanya kan aku sering pakai songkok kan. Iya. Kayak cewek gitu loh Mas. Aduh. Kayak cewek Mas. Gak lucu. Coba menghadap ke sana Mas. Aduh. Awas ya, jangan sampai penonton saya ini tergila-gila sama sampean Mas ya. Gak apa-apa lah. Nanti dikira pas jalan dari belakang cewek, dan ternyata wah ini Mas Harul nih. Sering Mas. Sering orang ngiranya aku cewek itu sering. Bahkan di live itu sering aku. Iya kah? Iya, kalau nggak pakai apa gitu loh, sering. Untungnya aku ada kumis kan. Kenapa pada saat syuting kok nggak diurai gitu? Kalau aku ngurai masih ngurai rambut itu ribet Mas. Ribet Mas, masih mau nyeting kamera apa itu ribet. Jadi tak ikat aja. Kenapa nggak dipotong aja Mas? Biarlah ini menjadi ciri khasnya saya Mas di komedi malam. Biar aku gampang orang tahu oh ini pemain komedi malam gitu loh Mas. Akan ada saatnya sih, waktunya sih Mas. Potong itu pasti ada. Pasti ada ya. Ya cuman untuk sekarang masih belum kepikiran sih. Berapa tahun nih untuk memanjangkan rambutnya Mas? Aku sudah 3 tahun. 3 tahun lebih lah. 3 tahun nih. 3 tahun lebih. Panjang. 3 tahun lebih Mas. 3 tahun lebih. Ini kalau malam kira-kira duduk di atas ini menghadap ke sana kira-kira ada ke sana pakai baju putih kirain kunti paling. Kirain kunti paling Mas. Tapi bisa nggak ya kunti terbang gitu ya kalau posisi badan kita seperti ini ya?
diedit bisa. Kalau di dunia nyata itu gak ada sih. Gak bisa. Nggak bisa terbang ya. Nggak bisa. Itu kalau di video bisa diedit lah. Bisa terbang bisa. Tapi coba pakai songoknya itu mas. Ini ya? Lebih Iya. menarik. Waduh, itu keren. Capek mas. Rambut panjang itu sebenarnya capek. Ribet keperawatannya sebenarnya. Gitu. Cuman mau gimana lagi? Ya udah. Iya, itu kan bisa menjadi ciri khasnya Ya, anak-anak betul. komedi malam. Betul. Gitu. Betul. Itu sih. Untuk saat ini tantangan terbesar kalian itu apa? Tantangan terbesar ya. Iya. Itu sih kalau tantangan terbesar sih gimana ya mau nyebutinnya juga bingung kadang mas. Karena apa ya tujuan kita tuh bikin YouTube seperti ini bukan kita mencari apa ya mencari pujian atau apa gitu loh mas. Karena niat kami bikin konten di desa kami ini memang tujuan awal ingin membawa nama desa kami yang awalnya orang tidak tahu bisa tahu mas. Oke. Karena ya mungkin dari dulunya desa kami ya gitu-gitu tok pemudanya gitu loh. Tapi aku bikin inisiatif seperti ini pengen ngerubah yang awalnya orang mengiranya begitu ternyata bisa begini gitu loh. Gitu. Tapi kira-kira nanti kalau seandainya ada dari fans kalian ingin melihat langsung proses syutingnya, boleh nggak? Itu aman-aman saja sih mas. Bahkan pernah ada loh yang datang. Bayangkan jam 1:30 malam waktu kita live di balik layarnya itu ada yang datang dari Ketapang gitu loh. Dia datang ke sini cuman pengen ngelihat proses di balik layarnya seperti apa gitu mas. Dan kadang ada yang juga minta foto-foto, oke tidak apa-apa. Cuman kadang kita yang malu gitu loh kalau ada orang yang minta foto ke kita apa ya kayak nggak percaya diri ngapain foto sama kita gitu loh, kita bukan siapa-siapa gitu. Tapi kan sekarang kan udah punya nama lah, Iya. sampai bisa masuk ke dalam bioskop itu menurut saya itu hal yang terkeren lah bagi Iya. kalian gitu. Itu hal yang keren memang gitu. Terus ini kan di sini itu kan apakah apa ya? Di sini itu kalian kan untuk mempersatukan tekad yang solid. Nah, itu motivasinya itu gimana sih? Gitu. Karena kan di sini kalian dari jam kerjanya itu berbeda-beda. Otomatis pulang kerja itu badan capek. Tapi kenapa kalian itu motivasinya gimana aku harus tetap memperjuangkan nih gini. Ya mungkin itu apa ya? Pembuktian juga gitu ke kita karena pastilah mas orang yang tidak suka dengan kita pasti akan apa ya ingin melihat kita jatuh. Pasti dengan pencapaian yang seperti ini kan pasti ada orang yang tidak setuju atau tidak suka gitu loh. Justru dari situ aku berpikir bahwa jangan sampai kita itu berhenti. Kalau kita berhenti berarti kita yang kalah. Begitu mas. Jadi ya sudah di situ mas. Yang bikin kita harus terus berjuang di situ. Kalau dibilang capek banget mas. Cuman kan ya gimana lagi gitu loh. Gak ada proses yang mulus mas. Kalau untuk Mas Hendri sendiri, ini biasanya berperan sebagai apa nih di komedi malam nih? Ya sebagai peran kayak jadi bapak-bapak gitu, kadang anak bayi, orang gila Pernah berarti? pernah, karena harus profesional dari sutradaranya itu. Kamu harus jadi ini, belajar dari ini. Oke siap gitu saya. Tapi kan tidak belajar dari kisah nyata kan? Sebagian sedikit. Nah, ini hal yang paling berat itu apa Mas ketika syuting gitu? Hal yang paling berat adalah menghafal teks gitu, mendalami peran. Dengan peran yang sulit itu dibelajari terus sampai ngeblank mas gitu. Nah, peran yang sulit ini menurut Mas Hendri yang bagian mana nih? Bagaimana? Itu kayak adegan apa itu sedih, tidak bisa, saya harus dengan peran yang tegas gitu, yang gagap gitu mas. Ya karena kan badannya kan tegas, keker gitu. Kalau disuruh mewek kan susah ya. Susah. Hati bukan hati Hello Kitty berarti Mas ya. Bukan mas, pau. Wah, ini bahasa Maduranya udah mulai keluar nih. Iya.
Nah, kalau Mas Hendrik sendiri ini kenapa kok bisa bertahan di sini untuk memotivasi diri sendiri itu? Kalau apa ya? Duh, itu panjang ceritanya, Mas. Udah harus diceritain. Iya, panjang. Harus nih. diceritain. Iya, harus diceritain itu. Membuktikan, Mas. Apa yang perlu dibuktikan di sana? Karena apa ya itu ya, duh. Ada orang mungkin Ada menyakiti. nah itu. Oke. Iya, cuma aku pengen membuktikan entry KM itu bisa gitu katanya. Oke, berarti ada yang pernah deket nih. Nah, setelah itu sakit hati dengan pembuktian bahwa kita itu sukses itu sudah bisa meyakinkan bahwa kamu salah dalam meninggalkan aku. Ingin terbang aku. Ini kisah perjalanannya dari tim YouTuber komedi malam. Jadi dia itu yang awalnya itu dengan lingkup bertetangga dan ada pro dan kontra, dan akhirnya mereka bisa meyakinkan tetangganya bahwa ini loh kami membawa nama desa kami gitu. Jadi mereka juga mensupport dan akhirnya mereka sudah bisa masuk ke dalam bioskop seperti itu. Iya. Ya, mudah-mudahan hasil tidak membohongi apa ya, kerja keras kalian seperti Oke. itu selama ini. Ya, itu aja. Terima kasih ya Mas Harul sama Mas Hendri untuk podcastnya kali ini ya. Iya. Terima kasih ya. Next time kita bisa ngopi-ngopi bareng ya. Oke, siap. Kapanpun, dimanapun dan berada. Wah, itu ketawa ciri khasnya. Makasih ya Mas ya. Oke. Makasih Mas Harul ya.